Dari kemarin dokter itu podcast kan. Heeh. Podcastnya itu bahas tentang masalah, tapi masalah keluarga. Kenapa kok gak skincare, kan dokter. Akhirnya ada podcast ini, that's why I'm happy. Sebenarnya kalau aku boleh buka ya, sebenarnya tuh kalau menurut aku cantik itu dari dalam sih dok. dari dalam. Dari cara ngomongnya. Tapi seleksi model juga dari cakep kan? Gak semuanya, beneran dok. Sebut satu model yang kurang cakep. Aku takut dihujat kalau ngomong ini ya. Kulitku baru-baru aja bagus sih dok. Kemarin itu parah banget. Pas parah apa nih? banget. Pas pulang dari Itu kejadian tapi sudah lama. Itu udah lama. Jujur aja gak apa-apa sih aku klarifikasi. Karena tuh di videoin, aku gak tahu di videoin juga. Udah di videoin, dikirim ke mantannya dia. Waktu mereka putus, mantannya bilang gini, sampai kamu sukses, aku bakal hancurin semua prestasi kamu. In real life, orang belain lo atau lari dari lo? Belain lah. Ada yang lari. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Hari ini pasien saya spesial, Zulevana. Halo dokter. Gak pakai kacamata sama sarung tangan. Pertama-tama saya baru datang, Anda ngomong gitu dokter. Kacamatanya saya bawa, tapi kebetulan ini mata saya udah gak sembab dan. Oh kemarin sembab? Iya dok. Kenapa? Kan aku dari Jogja. Dari Jogja aku gak tidur, langsung ke kantor polisi, makanya pakai kacamata. Kenapa gak tidur? Gak bisa tidur? Kan gini dok, saya bisa jelaskan. Itu aku flightnya pagi. Oke. Jadi waktu itu aku event. Sorry to say, aku kan ambassador MS Glow nih. Jadi aku MS Glow dulu sampai malam tuh, sampai malam. Baru sempet tidur itu maybe jam 12, jam 1-an, terus jam 3 itu harus pergi, jam 4 pokoknya harus udah di situ airportnya, terus aku tuh flightnya tuh jam 7. Oke. Akhirnya sampai ke Jakarta langsung pergi ke kantor polisi. Kantor polisi. Iya. Tapi itu artinya bisa tidur, cuma nggak punya waktu tidur atau nggak bisa tidur juga? Like I can't sleep, but I just didn't have that enough time to sleep. Like kamu bisa tidur. Bisa tidur. Berarti keadaan cukup tenang ya? Iya cukup. Dok, ini katanya mau konsul dok. Iya, konsul ini. Iya, kita pertama kali kan lihat gue kayak gini kan? Enggak, aku tuh dari kemarin tuh mikir gini loh dok. Dari kemarin dokter itu podcast kan. Podcastnya tuh bahas tentang masalah, tapi masalah keluarga. Kenapa kok gak skincare, kan dokter. Akhirnya ada podcast ini, that's why I'm happy. Oh, terima kasih. Soalnya I always see dokter itu kayak orangnya cukup wise kan. Akhirnya bikin podcast kayak gini, aku seneng banget tau. Sebenarnya kalau aku boleh buka ya, sebenarnya tuh kayak ini kan pekerjaan lamaku ya, dan aku tuh sudah kayak merasa bosen dengan semua prestasiku sih. Ya whatever, orang terserah mau ngomong apa sih. Really? Tapi kan aku sebagai dokter cukup sukses, cukup terkenal sih bahkan di Indonesia, banyak yang datang. Orang terbang rela cari aku doang. Aku juga sudah banyak dapat penghargaan individu, baik dari dalam negeri ataupun juga luar negeri. Pialanya udah ada terbukti. Aku pernah jadi pembicara di Genève, di Swiss, mewakili Indonesia satu-satunya. Jadi kayak, lu paham gak sih, gue sudah mentok jadi dokter. Ngerti gak perasaan gue itu kayak achievement tuh kayak, lu kayak supermodel, lu di Indonesia sudah terkenal banget, lu pengen keluar dari zona itu, pengen lebih berkembang lagi. Nggak ada salahnya dong, boleh dong. Ada salahnya dong, ya, boleh. Makanya gue coba ke podcast pada waktu itu. Ya whatever, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kan mereka melihat perkembanganku. Apapun nggak ada masalah sih. Aku nggak melakukan itu untuk mereka. Aku melakukan itu untuk perkembangan diriku sendiri sebenarnya. That's true. Tapi aku ngelihat sudah cukup lama, aku melihat potensi, dan aku juga sudah dikenal masyarakat. Maka aku bikin konsul dok ini sih. Jadi kalau dulu aku buat ini, mungkin kamu nggak mau datang ke tempat aku. Iya kan? Gitu kah? Iya dong. Sekarang aku fair-fairan juga kan, secara podcast, secara channel kan cukup gede lah, cukup diakui juga. Sehingga kan orangnya jadi daya tarik tersendiri. Bener juga ya, nggak salah sih. Iya. Dokter ini pinter ngomong ya, ngeri tuh. Oh my god, okay. Tapi everything is okay now. Everything is okay, everything is nice. Everything went really well. Masalah busway aman semuanya. Kena tilang doang ya? Kena tilang. And aku akuin yes, I was wrong. Jujur aja. Gue cuma pengen tanya satu sih. Lu tahu salah,
Kenapa lu posting? No, like let me explain. Okay, so what happened was actually waktu di busway itu I knew I was wrong. Dan yang nyetir mama. Iya, jadi yang kena tilang nih mama ya? Mama dong. Kan aku kan gini kita Coba yang posting anak ya. Yeah, I just went down and then aku tuh gini Dok. Pada saat itu aku mikirnya tuh nggak mikir panjang dan nggak mikir kayak yang terlalu gimana juga. Jadi waktu ada drivernya bilang, Kak ini viralin dong, ini apa itu yang bus di sini tuh kayak kurang agak rame gitu. Kalau yang lain lumayan rame, yang di sini aja kurang rame dikit gitu loh. Kayak ya udah aku bilang, oh oke, why not? Kayak just gitu. Jadi lu viralin itu busway-nya yang lu mau viralin sebenarnya? Ya, I didn't, tapi aku gini Dok, aku tuh nggak nyangka bisa seviral itu dan aku nggak nyangka bisa segede itu masalahnya. Tapi maksudnya aku ngakuin aku salah dan aku juga udah bayar tilang ke kantor polisi. And buat netizennya lagi nonton ini, I would just like to say aku minta maaf kalau udah bikin kalian kesal atau bikin kalian heran dengan sikapku yang ngerekam waktu aku di busway. Aku minta maaf. Oke, gak apa-apa. Gue wakilin netizen karena lu cantik, lu dimaafin. Ini gak ada hubungan dengan good looking aku dong. Nyambung. Gak ada netizen Indonesia itu selalu memaafkan orang yang ganteng dan cantik. Masa gitu sih? Enggak lah, jujur aja Dok, for my opinion. Kalau dari aku sih, orang cakep itu nggak dapat privilege yang banyak banget itu ya nggak juga. Iya karena lu cakep jadi lu kagak tahu rasanya kayak gimana. Lu coba jelek dong. Kayak gue pernah ngerasain jelek bertahun-tahun. Dari kecil sampai gede gue jelek. Jadi gue tahu privilege-nya kayak gimana. Masa sih? Bener. Oh ya? Bener. Gue waktu kuliah dulu, aduh kalah semua gue. Dapat tindakan paling terakhir, dianatirin. Ya kalau temen koas gue kayak lu, siapa yang ngelirik gue? Aduh, maaf saya ketawa. Iya tapi dunia itu memang gak adil. Yes, lu ngerasa kayak biasa aja karena lu dapat privilege itu. Ngomong-ngomong lu cantiknya dari lahir memang. I don't know, have you seen my baby pictures? Aku nggak merasa diriku cantik pertama karena di atas langit masih ada langit. Jadi aku nggak bisa ngecap dan ngomong diriku itu cantik Dok. Tapi lu model kan? Model. Oke, as a model kan nggak mungkin model jelek kan? Model itu gini Dok. Model itu banyak orang mikir kayak model tuh berarti harus cantik. Sebenarnya salah. Model itu harus berkarismatik. Itu pertama. Oke. Karena ketika dia jalan di runway, mau secantik apapun, orang kalau misalnya jalan di runway tapi nggak ada karismanya, cuma cantik doang, nggak dilihat Dok. Oke. Gitu. Model itu pentingnya karismatik. Dan jadi model tuh sebenarnya susah Dok. Bukan hanya good looking yang perlu, mereka tuh juga perlu cara jalannya tuh harus diatur. Jadi ada teori untuk jalan, ada teori untuk ngobrol, untuk bicara, itu semuanya ada. Oke. Gitu. Jadi maybe kalau menurut aku cantik itu dari dalam sih Dok. Dari dalam. Dari cara ngomongnya. Karena ada beberapa orang. Tapi seleksi model juga dari cakep kan? Gak semuanya, beneran Dok. Take my word for this. Ada beberapa di sana. Sebut satu model yang kurang cakep. Terkenal ya, model terkenal ya. Can I be honest with you? Gini Dok, kalau for my opinion, aku takut dihujat kalau ngomong ini ya. Tapi dokter coba lihat Kate Moss, dia dibilang cakep itu banyak yang lebih cakep daripada Kendall itu lebih cakep dari dia. Tapi kenapa dia bisa jadi legend? Karena dia tuh ada karismanya Dok. Oke, gue setuju. You know what I mean? Setuju. You know what I mean? Oke. Setuju dong. Gue kalau misalnya karakter dan lain sebagainya itu kan nilai tambah, nilai utama bahkan ya. Yes. Tapi penampilan juga tetap penting. Kayak ada standarnya lah. Jadi model kan nggak mungkin dong beratnya 150 kilo. Iya sih. No, for my opinion Dok. 100 kilo. Semuanya penting sih kalau jadi. Hidungnya pesek. Pipinya cabi. Ya dong. Iya sih, tapi gini Dok, for my opinion, semuanya itu penting sih Dok. Oke, gue pengen tanya deh, lu sebagai model menurut lu apa sih bagian tubuh lu yang paling cantik menurut lu? Wait, I wanna pilek banget cuy. Maaf Dok, It's okay. Agak alergi. Akhir-akhir ini gila, gak tau kenapa ya. Sejak kejadian stres itu? Kayaknya kayak nangis gitu ya. My most. What do I like about myself the most? Apa yang menurut lo paling bagus di lo? Apa ya? Ayo jujur.
Dokter aja deh. What do you think is... Aku punya pandangan. Nanti aku pasti akan kasih tahu. Menurutku kamu itu apa yang cantik, apa yang bagus menurut. I think I like my eyes. Your eyes? Meskipun mataku itu sipit. Like I like the way my eyes look ketika waktu photoshoot. Itu kayak bisa apa ya? Karena I don't know, maybe experience juga ya dok. Aku kan modeling juga udah cukup lama nih. Kalau misalnya di foto, kadang-kadang mataku itu bisa kayak tajam dan ada soul-nya di dalam foto itu. Tajam memang mata lu, karena bulu mata lu bagus, alis lu bagus banget. Oh yeah, I got it from my dad. Such and perfect banget itu alisnya bagus banget. Dan tanpa sulam, tanpa apapun kan memang itu alaminya. Mata lu juga bagus sih, sehingga mata itu kan kita nggak ngomong mata itu nggak satu ya. Bukan kayak cuma bola mata, bukan karena bagian hitamnya aja kita ngomongnya, tapi juga ada yang namanya lipatan matanya. Lu punya lu punya bulu mata juga lu punya alis bagus banget, dan ke kantus ke tengah nih ketemu dengan hidung itu pas banget. Dokter describe-nya keren banget ya? Enggak, penilaian lu tuh sudah bagus, sudah benar. Cuma lu nya itu cuma tahu kayak, oh mata aku nih bagus nih. Tapi apa yang bikin mata lu itu sebenarnya bagus, gue describe-in tadi. Gitu. Aku gak salah sih konsul sama dokter ini keren banget nih ngomongnya. Kalian cuma lupa aja, gue pinter sebenarnya. Karena gue banyak bahas perceraian aja. Dokter jujur aja. Kalau dokter kan namanya dokter juga. So like of course you're smart. Cuman kayak cara dokter deskripsi ini tuh ketika aku disuruh deskripsiin dessert gitu loh. Kayak aku suka sponge cake-nya tuh dia tuh lebih dense dan juga ada air-nya dikit. Dia itu kayak dengan chocolate mousse-nya yang kayak gini. Aku tuh kayak gitu. Tapi dokter itu kan aku kan suka dessert. Kalau dokter kan muka berarti. Tapi apalagi lu punya rambut bagus, rambut lu di depan kening. Yang paling kurang deh dari wajah menurut lu aja. Paling I don't know, paling kon apa ya? Wait, let me think. I think my cheeks. Aku kepengen pipiku lebih tirus lagi sih. Lebih tirus lagi. Oke, good. Kalau bisa lebih tirus lagi, lebih good sih menurut gue. Lebih good kan? Karena akhir-akhir ini aku juga mulai workout sih dok. Buat lebih tirusin badan, terus kayak tirusin muka sama badannya juga aku mau lebih giniin dikit. Kalau bagi gue sih gigi ya. Oh ya, my teeth bawah ini. Yes. Kalau lebih rapi kayaknya lebih such a perfect aja sih. Kira-kira dokter oke dikawat gak? Jangan dikawat lagi ya, apalagi dengan kesibukan lu seperti sekarang ya. Terus sudah gimana enaknya? Modeling, udah jadi duta busway. Kenapa harus sebut duta busway? Ya, kan kalau bermasalah di Indonesia kayak gitu tuh, lu gak dijadiin duta busway? No. Tapi dok, beneran, for my teeth, I actually do want to change my teeth. Enaknya gigiku diapain? Kalau menurutku di aligner ya. Sekarang tuh ada teknologi yang lebih canggih dari... Enggak sih? Itu merek ya, dan dia tidak ada ngendos aku, jadi aku tidak perlu menyebutkan. Itu merek. Itu nama merek ya. Aligner itu seperti gigi palsu tapi bentuknya transparan yang tipis banget sehingga nggak kelihatan gitu. Dipakai itu sama seperti kawat gigi sebenarnya, dan itu retain gigimu, jadi gigimu nanti akan jadi lebih bagus dan jadi lebih rapi. Oke, ya itu aku mau sih itu. Cakep, lebih mahal. Tapi enaknya kamu pakainya itu cuma 3 bulan dan langsung bagus. Kalau kayak kawat gigi kan sakit ya. Sakit loh kawat gigi tuh. Lu bisa sariawan, sakit banget. Kalau itu nggak ada sama sekali. Tapi memang agak sedikit lebih pricey. Gak apa deh, aku mau coba ya. Iya, kalau menurutku sih itu ya kalau di wajah kamu ya. Oke lah. Apa masalahmu menurutmu? Masalahku maybe jujur aja rambutku rontok sih dok. Oh ya? Iya, karena aku diet. Oh, sekelas orang yang punya rambut bagus kayak kamu juga rontok ya ternyata ya? Rontok dok, karena apa ya, back then rambutku tuh lebih lebat aja sih for my opinion. And lebih banyak yang numbuh. Now it's like banyak yang rontok karena aku juga udah pernah konsul ke dokter yang lain. Mereka juga bilang karena aku kebanyakan diet sehingga nutrisinya kurang, akhirnya rambutnya juga rontok. Oke. Ada 2 poin yang mau aku bahas. Kalian dengar ya? Orang sempurna Zulevana aja yang kita ngelihat ya, ini cuma batas wajah ke atas baru kita nilai ya. Kita nilai, waduh rambutnya sudah sempurna banget, oke banget, aku iri banget dengan dia. Dia aja punya masalah. Dokter kenapa iri sama aku? Pasti banyak wanita yang iri lah. Aku kira dokter yang iri sama aku. Kalau aku mah nggak iri.
banyak wanita yang iri sama kamu pasti kan. Tapi aku pengen gambarin bahwa setiap orang cantik sekalipun itu punya masalahnya sendiri. Bahkan di kelebihan mereka pun mereka punya masalahnya sendiri gitu. I mean gini loh dok, for my opinion, nobody is perfect. Pasti ada keluhannya gitu loh. Se-perfect apapun kalian lihat siapapun deh, artis Korea pun mereka tuh ada keluhannya. Oke. Gitu Yang kedua, apa yang dia sampaikan tadi benar ya. Ketika kamu itu sebenarnya diet itu nggak ngaruh ke rambut kok. Diet itu nomor satu pengaruhnya itu memang ke rambut dengan kuku. Rambut, kuku, kulit duluan. Tapi kalau diet yang mikronutrisinya terganggu. Jadi sebenarnya kalau lu diet tapi mikronutrisinya oke, bagus, it's okay. Aku kurang makan apa dok? I don't know, aku nggak tahu diet kamu tuh bagaimana. Diet aku literally kayak intermediate fasting, terus kadang-kadang aku lupa makan. Gini loh, Zo. Tubuh kita itu, misalnya, tubuh kamu, setiap orang kan punya bensin yang berbeda-beda. Yes. Ya. Tubuh kamu misalnya butuhnya bensinnya ini, dan segini. Ya. Ini itu maksudnya mereknya ini. Di sponsor Cleo? Yes. Oke. Kebetulan tempat gue ya. Maksudnya ingredients-nya ini semuanya jumlahnya segini. Oke. Nah, sekarang kita makan, kita kan nggak ada yang tahu kebutuhan kita. Yeah. Kadang-kadang kita makannya dia traktir teman makannya lebih banyak, karbonya lebih banyak, protein lebih banyak, vitamin lebih banyak, biasanya ada di sini. Ya kan? Dan ketika lu diet, sebenarnya tujuan utamanya adalah lu kasih sebotol ini aja untuk tubuh lu. Karena yang lain tuh sebenarnya nggak ada guna. Tubuh lu tuh cuma butuh ini untuk napas, untuk ngomong, untuk kerja. Paham nggak lo? Paham. Untuk biayai semua yang ada dalam diri lu nih. Yes. Kalau lu tambahin lebih dari ini, maka jadilah lemak, jadilah tai, kasar ngomong gitu. Dibuang kayak gitu kan. Atau jadi sesuatu yang berlebihan dalam tubuh kita. Nah, kan itu yang kita mau buang nih. Tapi buangnya itu paling standarnya ini botol ini. Kalau lu di bawah botol ini kayak lu isi setengah, maka otomatis tubuh lu tadi tetap harus napas kan? Rambut lu tetap harus bergotar kan? Mata lu harus tetap melihat kan? Nah, mereka akan ngurangin energi itu. Nggak mungkin ngurangin energi mata. Nggak mungkin ngurangin energi napas. Nggak mungkin lu hilang raba. Yang nomor satu yang hilang apa? Yang menurut tubuh tuh nggak penting. Rambut, kuku, kulit. Kulit lu kusam. Masuk akal. Rambut lu rontok. Kuku lu bermasalah. Lebih lama lagi lu diet dengan sistem seperti itu, menstruasi lu terganggu. Oke, that makes sense. Itu bener. Tulang lu terganggu. Lebih lama lagi baru penglihatan berganggu dan lain sebagainya. Dan akhirnya mati kalau misalnya benar-benar nggak mendapat makanan. Bisa, tapi mati. Iya. Oke, jadi sebenarnya diet itu nggak ada masalah. Apalagi kan model harus diet ya. Tapi yang penting mikronutrisinya itu harus cukup. Ini sekarang ini body fatku nambah dok. Aku body fatnya dulu itu 13%. Itu bagus banget badanku. Tapi sekarang body fat massku itu nambah jadi 20%. Gimana cara nurunin fat mass aku tapi tetap body weight aku masih 46. Kalau bisa kurang juga gak apa-apa sih. Oke. Jawabannya cuma satu sih. What? Cari ahli. What does that mean? Cari ahli nutrisi, ahli di klinik. Gue ngomong bukan cuma gue ya. Kalau gue ngomong cari gue kan itu salah ya. Iya oke. Aku cari dokter aja deh. Gimana dok? Tapi yang butuh itu sebenarnya lu harus cari ahli. Zaman sekarang ini zaman yang lebih terbuka, lebih science ya. Jadi kalau lu pengen, apalagi lu sudah tahu banget nih, body fat gue ini 20 nih. Gue pengen jadiin 13 nih. Tapi gue nggak ada yang mau gue korbanin. Rambut gue pengen cetar membahana, kulit gue tetap bagus, badan gue tetap oke. Yes. Nggak ada yang turun, payudara baik-baik saja, bokong baik-baik saja kayak gitu. Kalau nggak kan, ngapain kita kurus? Tapi habis itu kita kelihatan tua. Oh iya ya, kalau kurus kelihatan tua, benar juga ya. Maka kan kamu butuh ahli. Kamu butuh ahli yang akan ngitungin kalori kamu, harian kamu, kebutuhan harian kamu. Dia akan ngelihat, oh enggak kok, sebenarnya body fat kamu yang bermasalah ini. Oke, kita akan tambahkan dengan suntikan di area sini. Emang kalau suntikan tuh bisa apa sih dok? Aku ngeri loh kalau disuntik. Jujur aja with me. Suntik tuh sebenarnya L-carnitin ya. What? L-carnitin. What is that? Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan ada lemak ya. Ada lemak dan kita itu nggak bisa ngatur lemak kita itu yang mana yang hilang. Oke. Jadi kayak lu olahraga tuh lu nggak bisa perintah nih yang tadi gua olahraga pindahin yang perut yang hilang ya kayak gitu. Dia nggak bisa. Sayangnya nggak bisa sih. Sayang nggak bisa. Iya benar-benar. Kalau lu bisa perintahin enak ya. Enak. Perut pindah ke dada ya. Kita benar-benar. Nggak bisa masalahnya. Iya. Nah
L-karnitin itu adalah zat yang kalau disuntikin ke lemak, dia akan mempercepat pecahnya lemak di bagian itu. Jadi kalau lu suntik pemecah lemak nih di klinik kecantikan, tapi lu nggak olahraga, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya lu suntik terus lu olahraga, maka dia akan kebakar lemaknya, akan lebih pecah di daerah situ, akan lebih cepat hilang. Gitu. Oh gitu. Aku kira cuma disuntik apa tuh biar lemaknya hilang, udah hilang aja, enggak ya? Enggak seperti itu. Bukan kayak disuntik terus ngapusin lemak, enggak seperti itu. Jadi harus tetap olahraga. Aktivitas exercise. Oke. I got that. Jadi ditanya, "Dok, apakah suntik lemak itu berpengaruh?" Berpengaruh. Apakah suntik lemak di bagian pipi itu pengaruh? Pengaruh. Tapi tetap harus olahraga, harus bergerak. Exercise is important. Yang nggak ada guna itu kalau lu suntik di bagian pipi lu, misalnya cabi ya, misalnya rasa lemak ya lu hilangin ya. Terus habis itu lu makan bakso, pizza 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau rasanya kayak nyindir aku ya. Oh ya, kamu tersindir, kamu hobi makan kah? Gini, so I've done my treatment before di MS Glow. Because I'm an ambassador there. Terus kayak suntik lemaknya ya udah disuntik aja gitu di lenganku sama di perutku waktu itu. Tapi aku lihatnya nggak ada progres karena waktu itu pada saat itu aku nggak olahraga, Dok. Oke, sekarang sudah tahu ya, sudah dapat edukasinya ya. I got it now. Aku ngerti sekarang. Berarti tetap harus olahraga. Dan iya, aku hobi makan, Dok. Oh ya? Hobi makan banget. Hobi makan banget. Terus kayak gimana cara kamu menjaga porsi tubuh kamu? Apa ya? Back then, karena aku orangnya tuh jujur aja bukan orang yang ribet, Dok. Jadi aku dikasih makan banyak pun aku bisa, makan apapun tuh bisa. Sebenarnya kecuali babat sama paru-paru sama hati gitu. Tapi kalau misalnya the other things, aku tuh masih makan dan aku suka banget. Dulu itu aku sempet 48 kilogram. Oke, sekarang berapa sih lo? 46. 46, oke. Is it menurut lo ideal itu? Tinggi lo berapa? 165. It's not ideal, jujur aja. Karena biasanya katanya normalnya 50 kan. Cuman aku gak mau normal aja. Oke. Karena tapi rata-rata model memang lebih kurus, lebih baik ya? Karena gini, Dok, jujur aja, I'll be honest with you. Aku merasa paling sehat ketika beratku itu di 44-45. Kalau misalnya di kemarin 48, itu aku merasa kayak kurang sehat aja. Apalagi kalau aku naikin ke 50. Jadi sering capek gitu. Karena ini kan aku udah exercise juga nih. Orang-orang tuh pada mikir kayak, wah Kak Zoe tuh beratnya 40-an. Berarti dia tuh kayak underweight banget. Itu kayak gak sehat. Padahal itulah sebaliknya. Berat yang paling lu nyaman. Iya, berat yang aku paling nyaman. Dan the weight that I feel healthiest. Karena apa ya, aku merasa kayak bangun itu bisa bangun enak gitu. Karena olahraga juga kan, Dok. Jadi I feel like apa ya, lebih enak aja gitu. Oke. Apa masalah lalu lagi selain rambut tadi? My fat mass udah dijawab sama dokter. Terus I think my skin sih, Dok. Wah, kamu udah cantik, udah putih. Gini, I can explain. Kalau misalnya kulitku tuh ada keluhan, sebenarnya kulitku tuh sensitif banget. Bangetnya pakai banget. Yang mana nih? Kulit mana yang sensitif? Muka. Badan juga sebenarnya. Ternyata kulit sensitif itu tidak hanya menyerang para manusia biasa ya, juga menyerang para selebriti dan model. Aduh, dokter, selebriti dan model itu tuh orang biasa sebenarnya. Cuma mereka kerjaannya. Cuma biar orang tahu aja ya. Seorang model, seorang artis itu di luar itu sebagai artis, sebagai model, mereka pulang tetap aja jadi manusia biasa. Aku misalnya nih, I'm a model. Di luar negeri udah pernah ke Thailand, udah di apa tuh Supermodel Indonesia 2022. Pulang lagi balik rumah, ma aku lapar. Kayak gitu. Tetap lapar. Ma aku lapar. Tetap sensitif. Tetap aja Zoe. Kalau gitu. jerawatan? Aku jerawat jarang sih, Dok. Jarang ya. Jadi sensitif lu tuh apa? Gini. Dulu aku tuh sempet jerawatan. Dan aku kira gini, Dok. Oh ya udah, mukaku ini berarti oily. Jadi aku ngeringin mukaku. Tapi tambah parah, Dok. Ternyata muka aku jadi merah banget, muka aku jadi kering, gak lembab, dan kayak tau gak sih, Dok, kayak seret banget gitu kan. Nah itu jerawatnya hilang sih, cepat hilang jerawatnya. Cuma ada terus jerawatnya. Jadi nanti ada terus. Jadi dia misalnya yang ini mati nih, 3 hari kemudian yang ini mati, cepet hilangnya. Cuman di sini nunggu lagi karena terlalu kering kan, Dok. Oke. Terus
I came up with a theory that ternyata muka itu nggak boleh kering. Akhirnya aku pakai moisturizer. Aku tetap nggak pakai sunblock, Dok, karena jujur aja kebanyakan sunblock yang aku pakai itu kayak yang aku udah cobain banyak merek-merek itu, dan mereka tuh semua nggak cocok sama aku, Dok. Aku bingung jadinya kan. Akhirnya aku udah I will drop the sunblock off. Aku cuman tinggal pakai krim pagi, krim malam, obat jerawat total, udah itu aja. Kayak aku sekarang mikirnya gini, Dok. The less I put skincare on, aku tuh nggak pakai step yang kayak terlalu banyak. Aku pakai skincare yang minimalis pun sebenarnya itu lebih bagus daripada terlalu banyak. Over apa ya? Karena jujur aja aku kira kayak lebih banyak skincare lebih bagus dong. Tapi sebenarnya our skin itu nggak perlu sebanyak itu juga kalau misalnya permasalahannya nggak banyak. Gue translatein apa kata-kata lu tadi, karena ada yang benar ada yang salah. Kenapa? Dari yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Semakin sedikit menggunakan skincare itu semakin baik ya. Yang benar itu adalah semakin tepat lu kasih kebutuhan kulit lu, itu semakin baik. Maksudku itu. Bukan semakin sedikit ya. Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau misalnya memang dia butuhnya banyak, dikasih banyak, it's okay aja. Tapi kalau misalnya memang kan gen orang, setiap orang beda ya. Gennya lu sudah bagus, ya dikasih sedikit aja sudah bagus, ngapain harus ditambah? Itu yang benar sih. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kulit kita, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yes, itu benar. Yang kedua, kalau lu bilang tadi kulit wajah lu kering dan timbulin jerawat kanan kiri, itu nggak mungkin. Karena kulit kering itu tidak berjerawat. Terus kenapa ya, Dok? Kok kemarin itu? Gue jelasin. Yes, jelasin. Jadi yang menyebabkan jerawat itu adalah kelenjar sebum. Sebum itu minyak yang tersumbat. Ya, itu yang nyebabin jerawat. Itu ada jelas titik, nggak pakai koma itu. Nah, jadi kenapa wajah lu kering banget, bahkan kayak retak-retak kayak gitu, kayak narik gitu, tapi kok bisa muncul jerawat? Karena sebenarnya yang kering itu adalah skin barrier lu yang rusak. Jadi kayak lu pakai baju tipis banget, bolong-bolong, lu jadi kedinginan kan? Kalau ada hawa dingin, kedinginan kan? Nah, di dalam kulit lu itu tetap aja kelenjar sebaceus. Kelenjar minyaknya itu tetap ada, walaupun kering itu tetap ada, cuma lebih sedikit daripada wajah yang berminyak. Nah, karena itu bermasalah, mudahlah masuk bakteri, mudah masuk virus, mudah masuk sesuatu. Wajahnya sensitif, sehingga apa? Mudah munculnya jerawat. Oke. Tapi jadi permasalahan jerawat lu itu bukan di hormonal, bukan di bakteri, tapi di skin barrier lu yang bermasalah. Kalau lu pakai baju yang proper, lu selimutin badan lu dengan baik, artinya kulit lu bagus, lu gak akan ngerasa kedinginan lagi. That's it. Selesai. Gitu ya? Yes. Ternyata berarti skin barrierku yang bermasalah ya? Oke, I got that. Oke. Dan sensitifnya di sini, Dok. Aku kalau misalnya ketawa, aku kalau misalnya nangis, aku kalau misalnya marah, aku kalau misalnya malu, mukaku tuh merah banget. Kalau misalnya kena matahari, Dok. Kenapa kok gini? Aku kalau misalnya, kenapa kok nggak pakai sunblock? Soalnya jujur aja aku banyak yang nggak cocok sunblock. Jadi akhirnya aku udah bodo amat. Aku menghindari aja matahari, which is almost impossible jujur aja. Cuman karena kayak my makeup tuh dikit tuh ada SPF-nya. Jadi aku nyarinya di situ sih, Dok. Kalau misalnya buat SPF gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada matahari, aku akhirnya kayak lari gitu, Dok. Jadinya that's why I'm really pale. Dan aku kemarin tuh sempat belang sih di sini. Cuman maksudnya I think you're not pale ya. Kamu nggak pale sih. Kamu lebih ke putih sih. Kan pale kan putih, Dok. Pucat. Pucat. Iya juga ya. I mean like it's kind of pale. Jadi kalau orang lihat gini tuh kan kayak wah putih. Kamu suka nggak warna kulit kamu? I like my skin color sih. Oke. I just don't like the sun gitu aja. Jadi aku kalau misalnya ada matahari, aku lari beneran. Kamu lari ya? Iya. Kalau enggak. Ya udah bener sih. Kalau kamu deketin kan panas soalnya. Kalau misalnya kulitku itu, aku misalnya nih nggak pakai skincare, nggak pakai makeup, nggak pakai apa-apa gitu ya. Aku kena matahari lumayan lama lah, maybe 15 menit. Ini tuh kebakar dan hilangnya tuh lama banget, bisa sampai berminggu-minggu. Gue mau tanya, kalau lu nggak pakai skincare, bermasalah nggak kulit lu? Sebenarnya dibilang bermasalah sih nggak juga ya. Nggak ya, biasa aja ya. Biasa aja, cuman lebih baik. Nggak nambah cakep, nggak nambah jelek, biasa aja ya. Iya biasa aja, tapi kayak maybe ada merintis tuh apa ya, beruntusan dikit gitu. That's why aku kadang-kadang pakai skincare gitu. Oke. Aku mau tantang kalian semua yang ada di rumah, lepasin skincare kalian 3-7 hari. Ya, karena skin barrier yang benar adalah ketika kalian berhenti pakai skincare 5-7 hari tersebut,
itu wajah kalian tuh biasa aja. Enggak mungkin, bener kan? Enggak mungkin jadi lebih baik pastinya, Yes. tapi juga enggak hancur. That makes sense. Karena That makes sense. kayak skin barrier kalian bagus, itu menandakan skin barrier kalian tuh bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian pakai, kalian lepas nih 3 hari aja sudah kusam, waduh hati-hati. Kalian hubungin ke nomor di bawah ini karena bisa jadi kalian ketergantungan menggunakan steroid atau menggunakan hidroquinone ya, bisa jadi ya. Iya, Atau kalian pakai merkuri, itu bisa jadi. 3 itu berbahaya loh, Dok. Ya, kurang lebih ya. Aku ngomongnya penyalahgunaan hidroquinone itu berbahaya. Tapi kalau misalnya selama 7 hari kulit kalian tuh biasa aja, ya enggak jadi lebih baik karena stop skincare, tapi enggak kacau, enggak jelek, nah itu berarti skin barrier kalian bagus. Berarti skin barrier kamu bagus dong? Kalau menurutku sih oke sih, kalau aku ngelihat sekarang oke aja. No, itu kayak kulitku baru-baru aja bagus sih, Dok. Kemarin itu parah banget. Pas apa nih? Pas pulang dari itu kejadian tapi sudah lama. Itu udah lama. Jadi sambungin, jujur aja nggak apa-apa sih aku klarifikasi karena it's not my fault, jujur aja. Karena dulu itu kan jadi ceritanya gini, Dok. Itu eventnya Steve Aoki. Oh, oke. Steve Aoki's event tahun lalu dong berarti ya? Tahun lalu, Desember Novemberan, sekitar segituan. And then what happened was I am only supposed to invite like 10 people. I was there with my manager, temanku 1 dan 2 temanku. Kamu nggak sendirian ya artinya ya? No, I was not alone. Di situ ada banyak banget orang. Jadi that was my manager, my friend 1, aku bawa. Dia itu kayak bener-bener kayak my best friend aja lah. Dia itu sahabatku yang ikutin aku terus dan bisa ngelindungin aku lah. Terus 2 teman ini best friend aku juga. Nah 2 teman ini bawa krunya 6 orang. Jadi total 10 orang. It's udah apa ya, udah nggak boleh bawa orang lagi kan, Dok. Jadi I was like okay, ya udah kita santai-santai aja. Terus waktu kenapa kakaknya ketawa? Waktu di pertengahan event, one of my friends told me kayak, Zoe tolong dong, aku mau bawa temenku, please banget. Aku udah bilang nggak bisa, ini tuh udah 10 orang. Mau nambah, ini I did invite you, tapi this is not really my event gitu loh. Ini kan maksudnya masih eventnya orang. Dia cuma kasih aku batas 10 orang. Please, kayak hargai juga. Dia bilang kayak, nggak, ayo dong aku mau bawa temanku. Please. Satu aja. Oke. I thought gak apa-apa kan. Cuma 1 orang. Masuklah temennya. Dia bawa 2 orang. Oke. 2 orang. Jadi gak 1 orang ternyata. Itu boleh gak sih aku ngomong ini? Sebut aja, orang sudah tahu. Iya. Zan ada di situ sama sahabatnya. Oke. Terus ketika itu aku belum pernah kenal ini. Beneran pertama kali aku ketemu Zan di hari itu juga. Jadi aku juga nggak kenal dia, nggak tahu dia. Akhirnya kita ngobrol karena itu tempatnya juga it was really loud, Dok. It was like berisik ya. Iya kan nggak mungkin kan ngomong dari sini ke sini kan. Iya kan. Zol, apa kabar Zol? Dok, denger aku nggak? Aman, kedengeran. Skincare-nya apa? Tapi gak mungkin kan aku ngomongnya kayak, apa? Itu Steve Aoki, apa? Kan gitu kan gak mungkin. Lu bisik-bisikan dong kita pastikan. Iya. Karena kan memang di klub memang kayak gitu. Iya, jadi aku ngobrol sama dia tuh deket. Terus si sahabatnya dia tuh ternyata disangka suka sama si mantannya ini. Oke. Akhirnya ngevideoin aku sama barengan lagi ngobrolnya kita juga lagi deket, Dok, kayak gini karena gak denger kan. Terus dikirim lah, ternyata itu beneran, Dok. I don't know who the hell is he. I've never met him in my whole life. That was the first time I met him. Tiba-tiba kayak kaget aja, Dok, gitu waktu di videoin. Aku nggak tahu di videoin juga, udah di videoin dikirim ke mantannya dia waktu mereka putus. Itu kemarin tuh masih break. Waktu bener-bener putus gitu, mantannya bilang gini, sampai kamu sukses dan sampai kamu kayak putus sama aku bakal hancurin semua prestasi kamu. Dia ngomong itu dengan kamu atau dengan cowoknya? Dengan cowoknya. Ngomong ke cowoknya, mantannya ngomong ke cowoknya kayak gitu. Oke. And then he didn't really think about that. He didn't really like think about it through gitu. Dia nggak mikir yang kayak gimana juga. Kan. Karena kan kejadiannya juga cuma bisik-bisikan. Iya. Dia kira cuman gitu doang ya, kayak ya udah, how bad can it be? Ternyata, Dok, setelah like a few months after that, yang terjadi adalah dia ngepost itu videonya
bayar buzzer dari Kanada biar rame gitu. Terus chattingannya dia sama nggak tahu siapa lagi. Ini bukan chattinganku loh dok. Chattingannya dia sama orang lain ngomongnya gini. Iya si Zoe tuh nawarin sebagai selingkuhan. Dia bilang iya I know you have a girlfriend tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau punya 2 pacar. Oh itu fake. It was a fake chat dok. Okay. I never like I said I don't know these. I don't know anything about him. I just met him that day and I was just like so shocked. Kenapa kok tiba-tiba bisa ada berita seperti ini? Yang masalahnya itu bukan saya dok. Dalam arti ini masalahnya kamu sama mantan kamu. Tapi lo ikut-ikutan kena dan kemarin gara-gara lo viral juga, jadi nebeng viral juga gitu ya. Iya benar, itu benar banget dok. Jadi maksudnya gini loh. Kayaknya kalau nggak ada Busway kemarin masalah itu nggak viral-viral banget juga. Iya nggak viral-viral banget juga. Tapi karena Busway viral, jadi kayak ada yang celah kesalahan lo nih, pang. Iya langsung teng gitu kan. Mantul lagi. And now what I feel tuh gini dok. Aku ini cewek. Aku tuh yang dirugikan. Pertama, kedua, apalagi itu chatnya tuh ngejelekinnya bukan Zanya, jelekinnya ke aku. Bilangnya aku nawarin diri sebagai selingkuhan. Padahal itu cuman video aku lagi bisik-bisik sama si. Dan aku tuh herannya gini dok. Ini masalah kamu sama mantan kamu. Selesain dengan baik-baik. Pertama, kedua. Aku ini aku itu I wasn't the one who invited you. It was your friend who invited you to my party actually gitu loh. Jadi please hargai aku juga dong. Jangan gini juga. Dan lebih parahnya lagi dok, tau gak apa? Apa? Dia gak mau klarifikasi. Akunya dong yang kena. Dia gak mau klarifikasi? Gak mau dok. Untungnya dia kirim voice note. Mau dengerin voice note-nya gak? Oke. Gak apa-apa, putar aja. Gak apa-apa, putar aja. Gak apa-apa. Jangan komentarin. Sini ya. Bentar, dari awal ya. Dari awal. Bentar ini. Kenal aku Zizan. Ini kan juga banget. Kalau ada lagi booming di Twitter itu karena mantanku yang kayak dia dulunya break up sama aku, terus aku malamnya langsung clubbing diajak sama temanku. Di situ baru kenal Zoe, cuman kenal temenan aja. Tapi sahabatku yang aku ajak pergi ke clubbing itu juga ngevideoin kalau aku lagi sama Zoe, dan dia suka sama mantanku itu, dia ngirim ke mantanku. Jadi aku putus. Habis itu dia nggak ngapa-ngapain selama ini, nunggu aku naik dulu di sosial media. Begitu aku naik, dia langsung ngeviralin sekarang di Twitter sama sahabatnya. Kayak sorry banget kalau misalkan ini membuat singgung atau membuat jadi nggak nyaman sama Zoe atau dan lain-lain. Sorry banget. Nah dia itu sorry banget, itu udah aku minta tolong ke teman-teman semuanya untuk report. Tapi akunya tetap lagi ada yang baru karena dia ngerasa kalau akunnya yang ini bakal hilang kalau ke report. Jadi bikin akun baru. Terus aku cek itu akunnya itu ternyata dari server Kanada, bener-bener bukan di Indonesia. Terus habis itu aku punya feeling kalau ini tuh dia bukan dia yang upload, tapi ini buzzer. Dia nggak bayar buzzer untuk upload kayak gitu. Jadi emang udah profesional dalam untuk menyebarin aib-aib orang gitu. So udah gitu aja. Itu chat, tapi voice note buat lu ya, bukan buat klarifikasi ya? Nih, bukan buat klarifikasi karena dia nggak mau klarifikasi, dan untungnya ada voice note-nya dia. Jadi aku kayak oh ya udah. Lu nangis gak waktu kejadian viral tersebut? Ya kan banyak banget yang hujat. Apa ya? Well, for my opinion, I didn't cry sih. Coba, kayak think why I didn't cry. Kenapa? Coba guess. Karena itu bukan, karena lu gak ngelakuin ya? Iya. Karena aku gak ngelakuin dan aku gak, sebenarnya gini. Kalau yang kasus Busway, aku jujur aja, I said I'm wrong. Jadi itu aku benar-benar salah dan aku minta maaf. Udah datang ke kantor polisi, dan buat netizen yang masih marah itu I already said sorry juga. Cuman kalau misalnya kasus ini, jujur aja saya nggak terima dok, karena saya dirugikan. Kalau misalnya nih ada kasus perselingkuhan, yang dirugikan tuh biasanya cewek, dibilangnya pelakor. Dan di beritanya ini juga cukup jelek dok buat saya. Gak enak ya, gak enak. Apalagi kan image model, lu bangun image baik-baik selama ini, jadi kayak nawarin jadi selingkuhan meskipun bukan suami orang ya, gitu ya. Iya, and like the worst part is kayak gini. Akhirnya karena ada kasus yang Busway itu, kan orang-orang jadi tahu oh ini Zoe Levana.
itu nggak diketahui sama orang. Jadi ada beberapa kali beritanya itu nggak ada namanya, cuma bilang aja Zoe menawarkan diri sebagai selingkuhan. Jadi dikirain kalau misalnya aku itu ngambil suaminya orang, which is like it was so bad. And I was like, oh my god, like can't you put his name there? Like why did you have to put only my name there gitu loh. Jadi sekarang itu menjadi kayak rumor yang jujur aja mencemarkan nama baik saya. Karena like I said, ini masalahnya sama mantannya. Kenapa lu keseret, tapi lu jadi main fokusnya. Iya, justru aku jadi main fokusnya. Bukan mantannya ya. No, it wasn't him. That's why I was like, wow, kenapa ini jadinya ke saya? Like, tapi kok juga nggak ngelihat lu ciuman di situ, Dok? Gue tuh begitu dapat kabar kan, si Zulefana ciuman di klub kayak gitu kan, gue kan cepet ini, ya mana bagian ciuman gelap kayak gini? Dok, most people kan they don't care. Yang penting ada tulisan ya. Ada tulisannya. Memang banyak orang goblok sih di bawah kopi itu. Gimana coba? Bukan aku yang ngomong ya guys. No, kadang-kadang orang-orang itu gampang percaya dengan fake news, Dok. Dengan fake news as in kalau misalnya ada rumor langsung di headlinein gitu kan. Padahal mereka juga nggak tahu kebenarannya seperti apa dan mereka juga nggak research. Cuma mereka itu gatel juga tangannya. Jadi kalau misalnya komennya udah gini mereka aja. Cuma butuh samsa aja. Iya. Jadi tempat lapak untuk kasih hate comment gitu. Kalau ya di mana aja. Kalau tempat lo ada tempat lo. Kalau nggak ada tempat lo tempat gue. Kalau nggak ada di tempat siapa lagi. I know, and I just don't like it. The fact that like, I mean, aku juga nggak boleh bilang I don't like it ya. Itu adalah haknya orang sendiri untuk komen. Jadi aku juga nggak, apa ya Dok, tersinggung sih, dibilang tersinggung sih tersinggung ya dengan komen-komennya. Tapi itu ada sisi positifnya Zo. Kamu tahu nggak? Aku pernah curhat dengan temanku ya. Apalagi kayak aku kan hampir setiap bulan ada aja gitu kan. Pokoknya ada aja. Kalau nggak dari guenya, kalau nggak itu dari tamunya lah, dari siapa. Atau tuh entah dibuat-buat kayak gitu kan. Jadi kayak kemarin masalah VN. Ada kan kemarin ada masalah VN kemarin. Itu bukan VN-ku. Begitu aku dengar, detak pun jantung pun kagak. Jadi kayak begitu dengar, ini bukan aku. Jadi kan aku tenang dong. Yang paling gugup ini kan kalau lu beneran ciuman dan kesebar video, mampus deh gue kan kayak gitu kan. Iya. Look, kenapa kok dokter kan bilang kan gimana perasaannya ketika aku dibijak. Aku biasa aja. Gitu. Yeah, because I didn't do anything wrong. Iya. And I didn't feel like I did anything wrong karena jujur aja I didn't invite him there gitu loh. Sama kayak gue juga begitu dapat voice note itu, ya udah. Ini kan bukan gue, kenapa gue harus takut? Tapi ya, kan bener. Everybody menggiring opini bahwa itu tuh suara gue, sama kayak mereka itu menggiring opini bahwa lo itu adalah bener selingkuh gitu kan. Nah itu tuh yang jadi problem. Gue sampai ngomong dengan temen gue, tapi temen gue dia ngomong, pada intinya kan everybody talking about you. Semua orang tuh ngomongin tentang kamu kayak gitu. Ya jadi itu sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya aja. Masalahnya di Indonesia ini kan sisi negatif lebih cepat daripada sisi negatif. Lu bangun citra positif lu, susah payah sampai merangkak-angkat, sampai jungkir balik, sampai salto. Sama aja, kayak no one gives a shit. Ya, no one cares actually. Ya benar itu, benar. Lama kan? Lama banget. Gue udah pernah dapet piala dari Genève. Gue pernah dapet piala dari Korea. Gue pernah dapet piala dari Jepang. Biasa aja. Gue pernah dapet piala dari CNBC. Biasa aja. Jujur aja itu luar biasa, tapi I don't feel like netizen Indonesia ngeliatnya kayak ya udah gitu. Tapi giliran hal-hal yang negatif cepet banget, gila. Iya ya, like why does that happen, Dok? Jujur aja. Iya, mereka seneng hal-hal yang negatif. Jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa infotainment ini sampah, infotainment ada, kenapa podcast ini ada, ya karena banyak yang suka. Kayak gimana coba? Iya ya, benar juga ya. Nggak salah sih, itu benar. Tapi I'm just so mad at berita yang itu. Like I said, aku kan dirugikan, Dok. Kayak it's so bad, they made me look That's bad gitu. I told you kan, pada hari itu kan aku sudah ngomong dengan kamu kan, solusinya cuma ada satu sih, aku bilang klarifikasi. Bagiku sudah selesai itu. Iya. Dan aku ngeliat setelah kamu klarifikasi kemarin juga sudah cukup tenang kan semuanya. Sudah cukup tenang. Cuman most people nggak tahu ya, berita jeleknya lebih banyak daripada klarifikasiku gitu. Jadi orang-orang pada belum melihat klarifikasinya aja. Itu biasa itu. Itu biasa. It's normal ya. It's normal, itu biasa aja. Ya sudah sabar-sabar aja. Jadi kayak ada banyak banget orang-orang kayak
nge-DM aku, nge-komen aku kayak ini cewek murahan lah apalah. Padahal mereka nggak tahu like what happened. And then I was like ya udah nggak apa-apa. Dan aku terima itu semua hujatan karena I didn't do it gitu. I didn't do it. Dan semua orang menurut aku hate comments for my opinion tuh nggak apa-apa dok. Kenapa kok aku tuh banyak banget orang nanya kayak Zoe kenapa sih kamu kok nggak tersinggung gitu dengan orang-orang yang hate komen kamu banyak dan gini-gini. Karena menurut aku gini dok. Semua orang kenapa komen tuh dibuat? Komen tuh dibuat biar mereka itu bisa komen dong. Itu hak mereka mau komen tentang yang bagus, mau tentang yang jelek nggak apa-apa. Itu terserah mereka. Jadi ketika aku dapat hate comment, aku cuman ya udah nggak apa-apa. Aku telan aja. Tapi like in the end, aku cinta banget sama followersku dok. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Si go gini. Lu lihat muka lu juga gitu. Profile picture kagak ada, follower cuma 5.000 gitu. Coba lihat dia. Banyak yang belain juga. Iya, banyak. Aduh dok, aku seneng banget ngeliat itu. Aku jujur aja, me as a public figure itu cuma satu diserang sama netizen. Aku mah nggak kuat dong. Tapi ya banyak yang belain juga untungnya. That's why I'm like ternyata di situ juga masih ada yang belain aku. And it's really lovely juga. In real life orang belain lo atau lari dari lo? Belain lah. Ada yang lari. Gak tahu nih arahnya kemana. Bentar aku tadi mau kalem sekarang gak jadi kalem. By the way bagi kalian yang gak tahu sebenarnya gue tuh temenan ya sama Zoe ya. Kita tuh temenan cukup dekat ya. Bentar aku tuh mau guys ini. Aku tuh mau kelihatan lebih santai tenang gitu kan. Iya. Cuman kan ada mereka gak jadi ya. Jadi kita tuh di sini tuh walaupun ini podcast kedua ya. Iya podcast tapi kedua. Sebenarnya kita tuh cukup dekat. Jadi sering chatan, DM-an juga, pernah makan bareng ya, bukan makan berdua ya. Ya makan bareng maksudnya in an event gitu. Karena kita sebenarnya diundang banyak event. Ya, dan kebetulan tahu, sama. Dokternya nongol terus gitu. Ya udah kita ngobrol aja. Gue memang sering ada di mana-mana. Dokter ngeri loh sekarang. Guys, please deh. Aku mau meeting di apa tuh in Hollywood Group gitu kan. Dokternya ada. Aku mau datang ke ulang tahunnya orang kayak Willy Salim kemarin. Ada dokternya. Dia di mana-mana. Jadi aku kayak oh my god, ya udah kita bestian aja. Iya. Jadi tadi balik lagi siapa yang ninggalin lo? Gak ninggalin dong, break. Oh, break. Lo ada pacar kemarin pura-pura enggak tahu kan? Tambah kesel. Bentar. Lo ada pacar kemarin. Break tapi. Gimana ya dok? Gara-gara apa itu? Bentar aku benar-benar pilek ini dok jadinya. Bentar dong, estetik lu hilang loh. Bentar aku malu sama dokter ini. Iya. Gini, jadi aku gak mau bohong. Tapi aku juga gak mau jujur. Ya udahlah dok, gitulah dok. Dokter tahu sendiri gimana. Lah, kok lu gak mau bohong tapi gak mau jujur? Aku gak mau bohong. Tapi aku gak mau ngomong aja. Lu gak mau ngomong, ya udah, gue appreciate sih. Aku appreciate, tapi untuk yang tahu aja, ya titik aja, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Jadi yang deket-deket aja. Jadi waktu ada kejadian, ada orang dekat lah meninggalkan lu ya. Dia nggak meninggalkan, dia tuh sebenarnya takut aja beritanya itu nanti ada dampak negatifnya sama dia. Udah itu aja. Cuman I get it juga. Jadi ketika dia minta, let's have a break first, aku bilang kayak ya udah oke. Dan sekarang tidak baik, gak ada hubungan lagi. I might say happy birthday in his birthday. Udah itu aja sih. Oh dia ulang tahun. Guys, kau jadi nge-spam banyak ya. Okay. Yes, he's gonna have his birthday soon. And jujur aja ya aku ngucapin aja karena soon. Tapi lu mau ngucapin dari sekarang. Kan habis gini ulang tahunnya. Belum. Oh belum ya. Belum. Oh iya yang tayangnya masih lama. Ini tayangnya masih lama. Oh tayangnya masih lama. Tayangnya masih lama. Berarti ini kayak udah aku ucapin berarti ya kayaknya. Iya, oke. Tapi masih mau gak jadi? Pas sakitin gak lo ditinggalin kayak gitu? Jujur aja sakit tapi apa ya? Aku orangnya santai sih dok. Kita kan Libra, kita santai banget. Oke. Tapi di saat kejadian kemarin yang ada untuk lu siapa? Dokter. Ya selain gue. Dokter ada banget tuh, cinta banget sama dokter. Ih beneran loh. Guys, meskipun dokter Richard ini kelihatannya problematik, tapi orangnya tuh sebenarnya tuh kayak baik banget gitu. Ketika ya beneran kan, I'm being for real, right? Iya. Aku konsul sama dokter lewat chat. Dok ini gimana dok? Dokternya dulu yang ngechat aku. Lu kok viral?
Terus aku jelasin tuh, oh udahlah lu tenang aja, kan lu gak salah gini gitu lah. Iya, sebagai yang sering viral sih gue kasih arahan bagaimana. Ya gimana ya gitu. And then like my parents are there for me, obviously. My parents, I love my parents are amazing. Your friend? My friends ada banget. Temenku itu yang ada di kejadian itu nelpon aku langsung waktu di Jogja. Zoe, lu kenapa? Oke. Ya udah lah mau gimana. Dia kalau ngomong kan agak kasar kan. Dia kalau ngomong ceplak gitu. Aku jadi kayak iya nggak apa-apa. Kamu kasihan banget terus itu gimana gini. Udah tenang gitu. Jadi apa ya? Dari sini aku bisa nilai orang. Maybe kayak dari kasus ini. Lagi ada masalah. Bukan ada masalah. Maksudnya kayak dari kasus ini orang yang aku kira bakal stay dan juga ngebantu aku tidak. Gitu loh, tidak membantu aku. Lo pilih yang mana benar-benar teman, yang mana yang pura-pura jadi teman. Bener. Yang mana yang sayang dengan lo, yang mana yang pura-pura sayang dengan lo. Ya bener. Ada beberapa kali aku ngechat orang buat kayak ini enaknya gimana. Ada beberapa yang menghindar. Aku juga bingung. Termasuk dia. Termasuk dia. Tapi ada beberapa orang yang aku gak expect sama sekali. Kamera jangan sorot ke gue dong. Bukan dokter Richard Lee, saya tahu tapi saya gak boleh ngomong orangnya. Nanti dia aja ya. Saya gak berkompetensi untuk memberitahu kalian siapa orangnya. Ada beberapa orang di sana yang aku gak expect sama sekali. Gak ada harapan dikit pun dia bakal ngechat, dia bakal apapun, enggak. Tiba-tiba nelfon, tiba-tiba ngechat, kamu kenapa? Teleponan dok. Aduh, aku mau nangis dok. Aku terharu banget. Ada orang seperti itu kayak, aku kira dia nggak care, karena dia orangnya kelihatannya ya udah cuek banget kan. Tiba-tiba ngechat, tiba-tiba kita teleponan, aku jelasin dan dia kasih aku tenang. Udah kamu tenang aja. Udah kamu gak usah pikirin terlalu banyak. Jadi aku tuh mau nangis bukan karena kasusnya, tapi lebih karena terharu. Terharu ya. Iya. Dan gue tahu orangnya kayaknya. Tos dulu lah kita. Kemana? Seperti saya bilang tadi ya, kawan-kawan di sini Dr. Richard Lee di mana-mana. Jadi dia tahu semuanya. Iya. So terakhir ada kalau misalnya ada dalam diri kamu, ada nggak kamu puas nggak sih dalam diri kamu? Ada yang pengen kamu ubah? Pengen operasi gitu? Kalau operasi for now aku masih bingung mau operasi apa. Kalau misalnya mau aku ubah, maybe makanya aku olahraga terus kan dok sekarang, nge-gym gitu. Aku mau bagusin badanku aja sih. Bagusin badan. Apa nih badan tuh banyak soalnya. Rambut, wajah, badan, semua tangan. I like abs. I want my abs to like look. Which one? Gitu loh, kayak my abs and my waist. Jadi aku tuh suka banget di bagian perut aku, di mana perut aku sekarang lingkar pinggangnya tuh 60-an kan. 60 pas. Kemarin tuh sempet 57. Aku mau sampai situ lagi. Oke, kamu pengen perutnya kecil ya? Iya, dan aku kepengen kelihatannya tuh. Jadi kan ada orang itu kurus kan. Aku mau kurus dan berotot, tapi bukan berotot yang gede gitu, tapi lebih ke lean gitu dok. Lean dan fat mass-nya tuh maybe 11, 13-an gitu. Tipe cowok kamu kalau misalnya sekarang tipe cowok kamu kayak gimana? Yang baik aja sih dok, yang bener. Aku gak minta banyak. Gini dok, kamu misalnya nih, aku ketemu orang tipe cowoknya gimana, aku mau gini, kamu muka gak seganteng itu tuh gak apa-apa. Kamu gak sekaya itu pun gak apa-apa, karena aku bisa kerja. Dan aku pun kalau misalnya kamu mau kerja dengan aku pun, I'm okay with that. Aku cuma minta kamu itu setia aja, tidak pernah ninggalin aku. Bentar, aku ngeliat mukanya dokternya lucu banget. Aku lagi pilek dok, maaf ya. Bukan nangis ya? Bukan nangis, cuma pilek aja. Soalnya dia keinget yang ngebreakin dia. Aman aja dok, ya ampun, ya udahlah dok, aku nggak apa-apa. Aku mah orangnya maklumi, jadi kayak ya udah dia kalau misalnya mau break pun I'm okay with it. Kayak aku nggak serius dok, aku tuh nggak yang ngemis-ngemis gitu loh dok. Aku nggak kayak, aduh kak jangan dong ini enggak. Aku tuh kayak, okay, it's okay. Like if that's what you want, then it's okay. Soalnya apa ya? Maybe di luar sana kalau misalnya cewek-cewek lain ngemis-ngemis gitu kan, karena mereka maybe nggak ngerti, pengen tahu gitu. Kalau aku tuh maybe I don't understand why you did want to have a break with me, tapi I'm trying to understand you gitu loh. Oke, Zoe, thank you so much sudah datang ke tempatku. Gak jadi nanya nih tipe cowok kayak gimana? Iya tipe cowok. Yang bener aja, udah itu aja. Yang kaya nggak perlu.
Gini, tapi suami orang nggak apa-apa. Nggak gitu dok. Aku pokoknya mintanya dia apa ya, kriteria aku itu pokoknya if you're younger than me, at least 1 tahun di bawah aku lah. Kalau if you're older than me, jangan sampai 13 tahun di atasku lah. And if apa ya, Lu pokoknya berapa sih sekarang? Hah? Lu berapa sih sekarang? Aku 18. Loh. Kenapa? Nih. Ya udah kita ngobrolnya kayak gitu aja, nggak usah pakai mic lah pokoknya gitu. Dia ngomong 13 yang dia taksir. Apa? Gimana? Udah, gak usah ngomong lagi. Ya kita aja. lagi. Karena sama-sama teman. Iya, sama-sama teman aja. Jadi intinya Dr. Richard tuh gini loh guys. Kalau kita tuh nggak temenan sama dia tuh diambil terus informasinya. Kalau temen mah santai aja. Gue mah tahu, gue bantu lo gitu kan. Gue tahu Dr. Richard gimana. Ya udah. Jadi sekarang kesimpulannya terakhir nih, apa yang pengen lo ubah? Gigi aja ya. Gigi aja deh kayaknya, gigi aja. And my body shape yang aku mau kayak olahraga lagi gitu. Okay. Jadi fat mass-nya aku kurangin semuanya. Doing skincare and some treatment ya. Ya, doing skincare, treatment juga. Lu takut gendut gak sih? Takut banget. Takut banget ya. Takut banget. Wah, itu setakut-takutnya Lebih aku takut gendut atau lebih takut jerawatan? Nah, itu pertanyaan yang bagus ini. Aku pernah sempat mikir itu sih. Kayaknya aku lebih takut jerawatan. Karena gini dok, bukannya apa? Lu bisa diet ya? Ya itu pertama. Kedua gini dok, secakepnya apapun orang, cewek cantik, cowok cakep, itu dari kesehatan. Muka berjerawat itu berarti agak penyakit kan dok sebenarnya. Kalau misalnya clear kan sehat, cakep jadinya. Kulit kusem itu kan sebenarnya penyakit kan. Kalau misalnya sehat kan nggak kusem. Rambut yang nggak rontok itu sebenarnya karena sehat aja dia nggak rontok kan. Jadi menurut aku kuncinya untuk beauty itu not only your personality, fisik pun juga penting. Cuman yang paling penting itu sehat. Itu sih dok. Sehat bersih ya. Sehat bersih. Itu rambut rontok atau kulit hitam? Kayaknya aku rambut rontok deh dok. Kulit hitam sih dok. Mending kulit hitam. Karena kulit hitam itu bukan jelek loh. Tapi kulit hitam itu hitamnya kayak gimana dulu gitu loh maksudnya. Kalau hitamnya tuh kayak gelap, it's okay karena eksotis. Tapi kalau misalnya semua warna kulit itu sebenarnya sehat dan bagus. Sehat dan bagus. Tapi kalau kusem gelap gitu itu dipertanyakan. Tapi kan some people nggak mau. Gini, sebenarnya kalau misalnya kulit, why I am really white itu bukan karena aku takut hitam, karena aku takut matahari. Udah itu aja. Kalau aku lihat matahari aku pergi gitu loh. Karena pertama nggak kuat, mataku gini nanti. Why do I always wear sunglasses? Soalnya mataku nggak kuat. Mataku juga sensitif. Itu it runs in the family, jujur aja. Mamaku waktu itu juga pakai kacamata ketika lagi di sinema dok. Bayangin, aku juga bingung gitu. Kenapa dia pakainya di sinema? Tapi kenapa lu pakai sarung tangan? Dok, itu